Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan analisa saham yang baru saya posting, yaitu Widodo Makmur ya, Unggas. Nah, ini kenapa saya ambil saham ini prioritas untuk ditabung. Nah, dengan asetnya sekarang market cap-nya sudah naik 2 kali lipat ya. Loh, ini Pak, ini kan cash flow-nya masih minus. Net profit-nya masih 31 miliar. Nah, kalau kita lihat ini, saya lihat market cap-nya ini naik 2 kali setelah ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Widodo Makmur ya. Yang awalnya pabrikannya cuma 3, sekarang sudah 6 ya di Pulau Jawa. Nah, ini Bapak Ibu boleh analisa kebenaran dari newsnya, dan saya sudah cek juga benar. Kemudian dari profil perusahaannya, ini profil perusahaannya IPO tapi tidak IPO seperti saham Gocap ya. Kalau saham Gocap dapat dana dilepas, IPO delisting ya, jadi digocapin terus delisting. Itu bukan mendidik, alias kalau bisa saya katakan itu white crime ya, itu kriminal, tapi dalam bursa kita itu legal. Oke, bisa kita lihat ini untuk underwriter-nya juga ada beberapa yang sudah terpercaya. Dengan kalau nggak salah ini target IPO-nya 1,2 triliun. Cuman yang dapat dana segarnya itu 400 miliar. Jadi bisa kita lihat ini pun emiten ini masih dikendalikan oleh emiten itu sendiri. Jadi saya melihat kalau emiten dia serius dalam mengembangin bisnisnya, pasti yang dilepas dia hanya sedikit. Yang pasti maksimal ini udah 20% maksimal tuh. Kalau bisnis yang abal-abal, perusahaan abal-abal, pasti ya dia lepas aja 33%, biarin aja masyarakat menanggung kerugiannya. Karena ada dua tujuan dari emiten itu untuk listing di bursa efek, yaitu pertama biar masyarakat menanggung kerugian ya dari pilot atau krisis keuangan dari perusahaan. Yang kedua, ada emiten yang baik yang dia pengen bergerak tumbuh ya, seperti startup model bisnisnya mirip seperti bakar uang, tapi kalau kita lihat ini WMUU ini ya bisnisnya juga real ya, unggas produknya. Nah, kemudian itu aja Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari broker summary, memang pemegangnya yang masih sekarang hold itu sedikit, boleh kita cek di sini. Nah, ini broker summary-nya yang masih pegang nih, ada pegang barang, ada broker YP, kita tahu tuh YP itu retail, BQ, PD juga retail. Nah, untuk asingnya di sini saya lihat ada yang menarik nih, ada CS dan YU. CS, YU itu hold. Jadi saya percaya emiten ini pasti minimal ya 2-5 tahun ke depan ini pasti akan mendekati harga saham emiten main. Nah, kenapa harus ditabung sekarang? Justru emiten yang sideways itu yang paling enak. Kalau emiten yang geraknya volatil ya, volatil maksudnya naik tinggi, itu tidak saya suka Bapak Ibu ya, untuk model swing, apalagi kita kan investasi kebanyakan ya. Kayak model saya itu modelnya adalah untuk investasi, bukan spekulasi. Kalau spekulasi trader. Saya pernah baca untuk bukunya Warren Buffett, trader itu not will be rich, artinya tidak akan ada trader yang kaya. Nah, bisa kita lihat ini Bapak Ibu, dia sedang sideways. Ini mirip seperti kejadian saham Cleo ya. Dia setelah IPO menjulang tinggi, terus sideways lama, terus naik lagi. Bisa kita lihat Cleo ya. Cleo juga mirip. Cleo. Nah, ini yang 6 tahunnya nggak kelihatan ya. Tapi dia pas baru IPO, coba dari Google mungkin lebih jelas. Saham IP Cleo. Ini bisa kita lihat maksimalnya. Dia naik setelah IPO, terus dibanting oleh bandar, terus sideways lama ya, kira-kira 2 tahun ya. Ini 2019, coba kita lihat jaraknya.
Dari 2018 di sini udah mulai naik dia. Hampir 2 tahun ya Bapak Ibu, dan puncaknya. Ini berarti holdingnya sekitar 2 tahun ya, untuk keuntungan mendekati 100% ini. Ini saya juga udah pernah bahas saham yang mirip seperti ini, emiten film ya, sebelum Belvin angkat ke harga 500 sekarang. Nah, pokoknya kalau saham itu atau emiten itu baik atau enggaknya kita lihat itu dari pertama ya, yang saya lihat ya. Saya belajar juga dari Pak LKH, Pak Lee Keng Hong. Nah, yang saya lihat itu market cap-nya dulu sama aset, kemudian cash flow-nya. Ya. Kalau perusahaan yang baik itu pasti ya cash flow-nya di atas 200 miliar. Market cap-nya ya asetnya minimal 1 triliun. Jadi dia mungkin nggak akan bikin sahamnya gocap. Ya. Kemudian yang pegang kendali atau sahamnya minimal itu ya dia holding paling banyak, jangan masyarakat paling banyak. Nah, itu aja yang saya mau share, ilmu yang sedikit ini yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Oke, selamat